crack it. Informasi ini dilansir dari airmall.co. Wilayah Saudi Arabia dulu dikenal dengan nama Hijaz dan Najd. Dua wilayah ini tidak menarik karena didominasi oleh padang pasir yang gersang. Karena itu, sebagian besar penduduknya miskin. Wilayah ini berada di antara dua kerajaan besar, maju, dan makmur. Persia di timur yang kekuasaannya sampai Irak saat ini, dan Romawi di barat yang kekuasaannya sampai Syam yang meliputi Suriah, Lebanon, Jordania, dan Israel atau Palestina saat ini. Kedua superpower ini tidak tertarik untuk menguasai Hijaz, sehingga ia menjadi semacam wilayah penyangga yang cukup luas dan mengamankan kepentingan di antara keduanya, yang selalu bersaing dan saling mengalahkan secara bergantian. Kedatangan Islam yang bermula dari Makkah, kemudian mengembangkan pemerintahannya dari Madinah, membuat bangsa Arab yang tidak dihitung menjadi bangsa besar yang disegani. Bangsa Arab mampu mengalahkan dua superpower yang menjepitnya. Persia dikalahkan dan wilayahnya sampai Iran saat ini, menjadi bagian dari Khilafah Islamiyah. Sementara Romawi kehilangan wilayah Syam dan Mesir. Dalam perkembangannya, Gubernur Mesir memperluas wilayahnya sampai mencapai seluruh Afrika Utara. Bahkan sempat menyeberang dan berkuasa hampir 8 abad di Iberia, yang kini dikenal dengan Spanyol dan Portugis. Sementara Anatolia oleh bangsa Turki, kemudian dijadikan pijakan untuk menguasai seluruh Eropa Timur dan Eropa Tengah sampai perbatasan Austria. Renaissance yang melahirkan era industri membuat bangsa Eropa memiliki keunggulan dalam bidang sains dan teknologi. Keunggulan ini bermuara pada keunggulan di bidang transportasi dan persenjataan. Semua ini kemudian mendorong bangsa Eropa untuk menjajah bangsa-bangsa lain termasuk dunia Islam. Sampai pada awal Perang Dunia Pertama, hampir semua negara Muslim terjajah. Turki sebagai benteng terakhir, dikalahkan oleh sekutu yang dipimpin Inggris. Kekalahan Turki Utsmani tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan Inggris yang mendorong bangsa Arab untuk memberontak terhadap Istanbul. Hijaz yang waktu itu di bawah Kesultanan Turki Utsmani dengan gubernur Makkah bernama Syarif Husain, bersedia dengan janji akan diangkat menjadi raja bangsa Arab. Seorang intel Inggris bernama Thomas Edward Lawrence yang kemudian dikenal dengan Lawrence of Arabia, memiliki jasa besar terhadap keberhasilan ini. Janji kepada Syarif Husain tidak pernah ditunaikan, karena secara diam-diam Inggris dan Perancis yang disetujui Rusia membuat perjanjian yang dikenal dengan Sykes-Picot. Perjanjian ini berisi pembagian wilayah bekas Kesultanan Turki Utsmani pasca perang, di mana wilayah Suriah dan Lebanon menjadi hak Prancis, sedangkan Irak dan Yordania dan Palestina menjadi hak Inggris. Syarif Husain yang kecewa karena merasa tertipu, kemudian diserang oleh Saud yang berkuasa di Najd. Dibantu oleh tokoh spiritual bernama Muhammad bin Abdul Wahab, Syarif Husain yang kalah harus meninggalkan Makkah, kemudian mengungsi dengan perlindungan Inggris, dan menetap dengan wilayah kerajaan yang relatif kecil yang dikenal dengan nama Jordania. Sementara wilayah Hijaz dan Najd termasuk Makkah dan Madinah dikuasai Saud, putra Saud yang bernama Abdul Aziz yang mewarisi kekuasaan ayahnya. Kemudian menyempurnakan perluasan wilayahnya sampai dengan batas yang dikenal dengan Saudi Arabia saat ini. Dalam sejarah modern, Saudi Arabia pernah dicatat dengan tinta emas, sebagai pembela bangsa Arab dan umat Islam, pada Perang Arab-Israel 1973, yang mengangkat kembali harga diri bangsa Arab. Raja Saudi Arabia waktu itu Faisal, dikenal sebagai raja yang saleh, idealis, hidup bersahaja, dan pemberani. Karena itu ia sangat dihormati sekaligus disegani oleh para pemimpin bangsa Arab dan dunia Islam secara keseluruhan. Gagasan Raja Faisal untuk menggunakan minyak sebagai senjata ternyata mampu memaksa negara-negara Barat untuk menghentikan dukungan militernya kepada Israel, yang kemudian membuat Israel memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Sementara terkait dengan wilayah sengketa, akan diselesaikan dengan perjanjian damai. Keputusan berani yang dimotori Saudi Arabia ini, paling tidak memberikan dua keuntungan. Pertama, negara-negara Arab berada dalam posisi kuat dalam perjanjian damai pasca perang. Kedua, harga minyak menjadi naik berlipat ganda, membuat negara-negara anggota OPEC kaya mendadak. Setelah ditinggal Raja Faisal, walaupun anak cucu Saud semakin kaya, akan tetapi tidak demikian dengan kondisi kerajaan. Kedaulatan Saudi sebagai kerajaan juga semakin berkurang. Dengan semakin banyaknya pangkalan militer Barat di sana, para penghuni pangkalan militer ini seringkali tidak peduli dengan tradisi setempat dan nilai-nilai agama yang dianutnya. Kini martabat bangsa Saudi juga sedang dipertaruhkan. Dengan semakin merapatnya keluarga istana ke Israel dan Amerika,
Penguasa de facto Muhammad bin Salman, MBS, dikabarkan sangat dekat dengan menantu Presiden Donald Trump yang bernama Jared Kushner yang ditugasi oleh Gedung Putih untuk mengurus Timur Tengah. Konon Kushner beragama Yahudi dan sangat pro-Israel. Kedekatan mereka paling tidak telah membuahkan kunjungan MBS ke Tel Aviv, meski dilakukan secara diam-diam, sebagaimana diberitakan sejumlah media terkemuka. Kerajaan Saudi Arabia tidak pernah membantah berita ini. Lebih dari itu, berkali-kali kerajaan Saudi Arabia dilecehkan oleh Donald Trump, misalnya dengan mengatakan tanpa Amerika, maka usia kerajaan warisan Faisal ini akan runtuh dalam 2 pekan. Beberapa hari yang lalu, bahkan Trump dengan bangga berbicara di depan pendukungnya, karena berhasil memeras Raja Salman hanya dengan menggunakan telepon. Banyak orang berharap segera ada bantahan atau protes dari pelindung 2 kota suci umat Islam ini, akan tetapi yang dinanti tidak kunjung datang. Mengapa? Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi. Informasi ini dilansir dari airmall.co.